Oke guys, coba deh lupain dulu sebentar semua yang pernah diajarin di sekolah soal duit. Kenapa? Karena hari ini kita bakal bongkar rahasia dan ya hacknya orang kaya yang sengaja banget gak pernah masuk kurikulum. Jadi siap-siap ya, karena ini beneran bakal ngubah cara lu lihat duit selamanya. Pernah gak sih lo ngerasa kayak, gila gue kerja udah mati-matian nih, lembur mulu, ngasih 110%, tapi pas akhir bulan cek saldo, kok gini-gini aja ya? Kayak lari di tempat gitu. Nah, kalau lo ngerasain ini, tenang, lo gak sendirian. Ini tuh tanda-tanda kalau lo lagi kejebak di sebuah permainan yang mungkin lo bahkan gak sadar lagi lo mainin. Yap, nama permainannya itu The Rat Race, atau ya, lomba tikus. Ini tuh kayak looping tanpa akhir gitu. Sebuah siklus yang ngejebak sebagian besar orang. Dan aturan pertama buat keluar dari game ini, lu harus sadar dulu kalau lu lagi ada di dalamnya. Oke, selamat datang di level 1. Skenarionya gini, bangun pagi, kerja keras, dapat gaji, bayar tagihan, kok duitnya udah habis aja? Terus, ulangi lagi bulan depan. Gitu terus. Nah, siklus ini tuh dikendaliin sama dua emosi utama. Satu, rasa takut kehabisan duit. Dua, nafsu pengen beli ini itu. Ini nih default settingnya kebanyakan orang. Dan di sini, plot twistnya. Permainan ini pecah jadi dua jalur, dua mindset. Yang satu, mindsetnya poor dad, bekerja buat dapat uang. Ya, nukerin waktu sama gaji. Tapi ada jalur satunya lagi, mindset rich dad, bikin uang yang kerja buat lo. Beda banget kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Jawabannya ada di power up yang satu ini. Dengerin baik-baik. Ini satu-satunya aturan paling penting buat naik level. Lo harus, dan gua ulangi ya, harus ngerti bedanya aset sama liabilitas. Tenang, ini bukan istilah akuntansi yang bikin pusing. Ini konsep super simple, tapi beneran bisa ngubah segalanya. Oke, kita mulai dari aset. Simpelnya gini, aset itu apapun yang masukin duit ke kantong lo. Literally ngasilin duit, bahkan pas lo lagi rebahan. Contohnya apa? Mungkin lo punya bisnis thrifting kecil-kecilan. Atau lo invest di saham yang ngasih dividen. Intinya, apapun yang bikin duit lo nambah bukan ngurang. Nah, sekarang lawannya liabilitas. Ini kebalikannya. Sesuatu yang kerjaannya ngeluarin duit dari kantong lo. Terus-terusan, kayak keran bocor. Mikirin deh, cicilan iPhone terbaru, langganan Netflix, Disney Plus yang jarang ditonton, itu semua liabilitas. Kelihatannya emang keren dari luar, tapi sebenarnya itu lagi ngebebanin finansial lo. Jadi, ngerti kan sekarang kuncinya di mana? Semuanya soal aliran duit. Orang kaya itu fokusnya cuma satu, ngebangun kolom aset mereka. Terus dan terus. Sementara itu, kebanyakan orang lain malah sibuk beli liabilitas yang mereka pikir itu aset. Nah, aliran duit inilah yang nentuin nasib lo. Bakal jadi kaya atau ya tetap kejebak di rat race. Oke, sekarang lo udah tahu bedanya. Terus gimana? Nah, kita masuk ke side quest atau misi sampingan yang paling penting. Bangun aset lo sendiri. Ini yang dimaksud dengan mind your own business. Eits, ini bukan berarti lo harus resign besok pagi ya, bukan. Maksudnya, lo harus mulai ngurusin bisnis lo sendiri, yaitu kolom aset lo, di samping kerjaan utama lo. Jangan cuma sibuk gedein bisnisnya bos doang. Cara mulainya gimana? Simple banget kok, ada 3 langkah. Pertama, jangan resign dulu. Tetap kerjain kerjaan utama lo. Ini kan buat bayar tagihan dan makan. Penting. Kedua, tiap dapat duit lebih, tahan godaan buat jajan atau belanja. Pakai duit itu buat beli atau bangun aset. Mulai dari yang kecil juga nggak apa-apa. Ketiga, dan ini yang paling penting, fokusin semua energi dan pikiran lo buat gedein kolom aset ini. Ingat-ingat kalimat ini deh. Pekerjaanmu itu buat bayar tagihan, tapi bisnismu, yaitu aset-asetmu, itulah yang bikin kamu kaya. Jadi, kerjaan lo sekarang itu buat survive, tapi bisnis lo, kumpulan aset lo, itu yang bakal bawa lo ke kebebasan finansial. Nah, ini dia satu lagi hack yang mungkin kedengarannya aneh. Bayar diri lo sendiri dulu. Maksudnya apa? Tiap kali lo dapat gaji, sebelum lo bayar cicilan, sebelum bayar tagihan apapun, sisihkan dulu sebagian buat dimasukin ke kolom aset lo. Prioritas pertama, itu investasi ke diri sendiri. Baru sisanya buat yang lain. Emang butuh disiplin tingkat dewa, tapi cara ini maksa lo buat jadi lebih kreatif nyari duit. Oke, lo udah dapat ilmunya, udah tahu game plan-nya, sekarang saatnya masuk ke boss level. Dan ternyata musuh terbesarnya itu bukan kurang modal, bukan juga ekonomi yang lagi susah. Musuh terbesar itu ada di dalam dari kita sendiri.
Di sini mindset itu jauh lebih penting daripada skill set. Dan ini dia, 5 bos terakhir yang harus lo taklukin. Coba jujur sama diri sendiri, mana yang jadi musuh lo? Pertama, rasa takut. Takut rugi, takut salah, sampai akhirnya nggak berani ngapa-ngapain. Kedua, sikap sinis. Dengar peluang baru langsung, mana mungkin berhasil. Ketiga, malas, tapi ngakunya sibuk. Keempat, kebiasaan jelek, ya ini boros dan konsumtif. Dan yang terakhir, yang paling bahaya, arogansi. Ngerasa udah paling pinter, jadi berhenti belajar. Hayo, yang mana? Makanya perlu ada mindset shift nih. Coba deh, jangan lagi milih kerjaan cuma karena gajinya gede. Tapi pilih kerjaan yang bisa ngajarin lo skill baru yang berguna. Terutama skill jualan, komunikasi, sama kepemimpinan. Anggap aja kerjaan lo sekarang itu kayak sekolah yang malah bayar lo buat belajar. Keren kan? Karena ujung-ujungnya kekayaan itu lahirnya dari pikiran, dari ide. Orang kaya itu bukan cuma pintar nabung, bukan. Tapi mereka itu ngelatih otak mereka buat ngelihat peluang di mana orang lain lihatnya masalah. Mereka bisa ngerangkai kesepakatan dan literally nyiptain duit dari ide. Nah, inilah yang namanya kecerdasan finansial. So, setelah dengar semua ini, what's next? Ya, bola sekarang ada di tangan lo. Semua informasi ini bakal jadi omong kosong doang kalau nggak lo jadiin aksi nyata. Ingat, game ini sekarang lo yang pegang kendali. Tapi sebelum mulai grinding, ada satu hal penting. Temuin why lo. Alasan paling dalam kenapa lo pengen bebas finansial. Apa karena lo muak sama siklus ini? Atau lo pengen punya banyak waktu buat orang tua? Atau pengen keliling dunia? Apapun itu, temukan. Karena why inilah yang bakal jadi bensin lo pas motivasi lo lagi habis. Dan sebagai penutup, ingat ini baik-baik. Setiap Rp1 yang masuk ke kantong lo itu adalah sebuah pilihan, sebuah suara. Lo bisa milih buat nyoblos liabilitas, atau lo bisa nyoblos aset yang bakal ngebangun masa depan lo. Jadi, pertanyaannya simpel banget. Dengan uang yang lo pegang hari ini, pilihan lo apa?